Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Muhammad Said Didu, deklarator kami. Bung Said, jadi agenda konkret setelah dideklarasikan apa yang akan dilakukan oleh kami persisnya? Agendanya kami itu tunggal sebenarnya, adalah menjaga agar negara Republik Indonesia selamat. Agenda selanjutnya ini kami segera akan rapat karena ini organisasi ini tidak struktural sama sekali. Dan itu akan mengikuti deklarasi-deklarasi di berbagai daerah, termasuk di luar negeri. Dan jadi siapapun mau bergabung silahkan menyatakan elemen pendukung kami. Gitu. Jadi bukan berarti organisasi ini akan menjadi organisasi yang menjadi ormas. Tidak, ini ini adalah organisasi agak longgar. Gitu. Jadi aliansinya pasti banyak. Dan seperti dikatakan tadi, menyatukan ini adalah apapun yang dilakukan oleh aliansi tujuannya tunggal adalah menyelamatkan NKRI. Itu saja yang didirikan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus dan Pancasila 18 Agustus 1945. Oke, baik, Bung Said. Bima, jadi gimana sikap Anda bagian dari partai yang berkuasa akan merespon kritik-kritik yang dilakukan oleh kami sebetulnya? Kami harus tahu dulu ya, DPR, partai politik, dan pemerintah saat ini situasinya sangat emergensi dalam hal terkait satu, penanganan virusnya, kemudian penanganan penularannya jangan sampai tambah terus, dan dampak ekonominya. Ini rakyat sangat antusias menunggu keputusan yang secepat mungkin harus dilakukan oleh pemerintah. Saya tidak melihat apakah rakyat antusias dengan gerakannya Pak Said dengan kaminya, ya, apakah dia merespon atau mencampakkan itu sebagai suatu kegiatan yang basi. Itu situasi rakyat sekarang. Kalau memang kami memberikan hal-hal yang solutif, masukan-masukan yang produktif untuk situasi pertumbuhan ekonomi yang minus 5,6, yang banyak orang kelihatan kehilangan lapangan kerja, yang orang tidak banyak kerja, yang rakyat baru sulit makan, ini bagaimana menyalurkan arus kas duit ini secepat mungkin biar tumbuh, itu saya kira yang sangat positif. Ya, saya percaya bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi, tidak hanya partisipasi jalur formal seperti kami di partai atau di DPR, tapi membutuhkan partisipasi komponen bangsa di jalur yang non formal seperti kami. Jadi saya berprasangka yang positif dulu, tapi bukan berarti kami tidak tahu yang negatif. Kritik itu perlu, tapi kalau intrik ya nanti dulu. Tendensiusnya ada. Baik. Ya? Bung Sabto, jadi gimana? Anda lihat nih kami ini akan menjadi lebih banyak intriknya dan solusinya atau gimana harapan Anda sebagai orang media? Jadi ini kita sudah sepakat sebagai bangsa, kita memilih bahwa bangsa ini kita sudah memilih demokrasi sebagai salah satu jalan, sebagai jalan. Demokrasi sebagai jalan artinya di situ tidak boleh dikuasai oleh satu pihak manapun. Bahwa ada siapa yang memimpin, tapi ada check and balance. Ketika ada siapa yang memimpin, ada yang melakukan checks dalam konteks untuk melakukan balance itu, ya nggak usah harus cepat panas kuping. Panas kuping. Jadi ini sih mungkin masih kritik lah. Saya belum sampai lari ke intrik karena saya baru melihat dari sisi outputnya. Karena saya tidak seperti Mas Bima sudah melihat siapa di belakang itu. Saya melihat output aja dulu. Baik, Bung Burhan. Jadi gimana? Sebaiknya apakah mungkin ada dialog antara pemerintah dan partai yang di DPR dengan kami untuk menyelamatkan Indonesia atau gimana sebenarnya langkah yang lebih baik di era pandemi ini? Ya, sebelum jawab pertanyaan itu Mas Budiman, tadi dikaitkan dengan masalah pandemi. Menurut saya pandemik tidak lantas kita artikan pemerintah menutup kritik. Situasi pandemik memang membutuhkan persatuan, tetapi tidak menutup keran kritik sama sekali. Justru di situasi pandemik seperti sekarang, kritik sekeras apapun dalam rangka membenarkan jalur atau rute perbaikan dan pemulihan ekonomi maupun kesehatan justru sangat dibutuhkan. Itu satu ya. Jadi situasi pandemik tidak lantas kita artikan semuanya harus seperti itu satu. Yang kedua, menjawab pertanyaan Mas Budiman, apakah
perlu ada dialog harus dilakukan tanpa atau dengan adanya kami. Jadi kalau demokrasi kita artikan sebagai rule by many, pemerintah tidak boleh tipis kupingnya menyangkut kritik, jangankan kritik tanpa solusi. Kritik tanpa solusi pun harus didengarkan. Harus didengar. Karena bagaimanapun kritik to criticize itu beda dengan to insult. Oke. Jadi mengkritik itu beda dengan menghina. Oke. Nah karenanya suara sekeras apapun itu harusnya diserap, betapapun ada diskursus, disitulah publik yang akan mendapatkan nangkanya ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Burhanuddin Muhtadi. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Said Didu, Bima dan Sabto. Boleh sebentar. Deklarasi kami menunjukkan iklim demokrasi masih terbuka. Kritik adalah energi dalam demokrasi. Substansi kritik seharusnya memicu perdebatan publik soal pengambilan kebijakan publik. Namun di era pandemi, kritik yang terlalu banyak menciptakan kegaduhan bakal menguras energi bangsa. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.